IG Dewi Sandra tiba-tiba hilang. Kenapa bisa begitu? Apakah dia tidak kuat menghadapi serangan netizen, ataukah dia untuk menutupi sesuatu? Karena biasanya di IG kan suka pamer-pamer dan lain sebagainya. Tapi kenapa juga hilang ya? Padahal saat dia diundang untuk menjalani pemeriksaan, dia tersenyum-senyum, kemudian juga sarangiu. Makanya di sini saya penasaran, ingin mengungkap apa tujuan atau apa tendensinya dia menutup IG-nya atau menghilangkan IG-nya. Bisa jadi di privat atau bisa jadi tidak di-on-kan ya. Mari kita lihat di sini teman-teman, apa motifnya atau alasannya Sandra Dewi menyembunyikan IG-nya, anggap saja tidak mengaktifkan IG-nya. Apa alasannya? Ada simbol Ratu Pedang, simbol dari Sandra Dewi yang mengambil sebuah keputusan yang tegas untuk tidak mengaktifkan IG-nya. Tujuannya apakah kamu melakukan itu? Tujuannya apakah kamu melakukan itu? Justice teman-teman, daya kok tepat ya. Di sini ada simbol seorang ratu membawa pedang. Di sini ada simbol justice, proses hukum. Apakah ada yang kamu tutupi di sini? Ataukah karena kamu nggak kuat dengan omongan-omongan netizen? Satu kartu, The Moon. Ada kekhawatiran, rahasia yang terungkap dari IG-nya. Nah, dia lebih mengkhawatirkan apa-apa yang sudah pernah diunggah di IG-nya. Terkait kekayaannya tentunya ya, makanya di sini ada The Moon, ada kekhawatiran, rahasia yang bisa terungkap, was-was, gelisah seperti itu. Kemudian, mengapa kamu khawatir? Karena apa? Karena di sini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi teman-teman, dari keempat kartu ini melambangkan kondisi Sandra Dewi termasuk suaminya sedang tidak aman, di sini sedang tidak baik-baik saja. Makanya Sandra Dewi sangat hati-hati untuk menyikapi proses hukum ini. Walaupun dia saat diundang untuk pemeriksaan yang pertama itu, dia ketawa-ketawa, senyum-senyum dan sarangiu. Kemudian saya prediksi kenapa begitu, karena dia memiliki backup orang penting, yang mana orang penting ini yang ada kaitannya dengan korupsi tambang timah tersebut. Sedangkan suaminya ini kan ibaratnya kaki tangan dari orang penting tersebut. Makanya Sandra Dewi masih ada kondisi yang sedikit bahagia ya. Saya bilang sedikit bahagia karena menghadapi ini pasti ada tekanan. Hanya saja dia di depan kamera menutupi rasa kekhawatiran tersebut. Kemudian di sini juga begitu. Kenapa dia tidak mengaktifkan IG-nya lagi? Karena ada kaitannya dengan proses hukum yang sedang menimpa suaminya. Nah, dan ternyata kondisi suaminya saat ini tidak baik-baik saja, walaupun sebenarnya kalau dia diperiksa dia bisa mencatat orang-orang yang di atasnya karena dia ini hanya sebatas kaki tangannya, tapi kenyataannya hubungan dia dengan orang-orang yang di atas menghadapi kondisi yang kurang bagus. Jadi apakah suami Sandra Dewi ini akan dikorbankan dengan beberapa orang ini, sedangkan atasan-atasannya, pentolan-pentolannya tidak tersentuh? Mari kita lihat di sini, karena kondisinya hubungan suami Sandra Dewi dengan atasan-atasnya mengalami hubungan yang kurang bagus teman-teman setelah kasus ini mencuat. Apakah proses kasus tambang timah ini akan bisa menyentuh sampai ke atas-atasnya? Ternyata ada bendera merah, sebuah tantangan yang bisa ditaklukkan. Nah, menaklukkan pentolan itukah, menaklukkan bos besar itukah, ataukah menaklukkan yang bagaimana? Oh, jadi dari pihak pemerintah sini atau pihak terkait sudah merencanakan untuk planning ke depannya agar bisa
sampai ke atasan-atasannya yang terkait. Karena itukah hubungan suami Sandra Dewi dengan orang-orang yang di atasnya pada akhirnya hubungan tidak baik? Karena ada kekhawatiran dari atasnya yang akan masuk dalam putaran lingkaran dari korupsi tambang timah ini? Bisa jadi seperti itu. Karena dari pihak-pihak terkait sudah membidik siapa-siapa yang terkait dari tambang timah ini, termasuk bos besarnya. Selanjutnya, berhasilkah? Nah, ini yang penting ya. Berhasilkah sampai menggeret dari atas-atasnya nanti? Berhasilkah? Sulit teman-teman. Di sini melambangkan kegigihan untuk maju perang atau kegigihan untuk bisa mencapai apa yang diharapkan. Jadi masih peperangan. Dari pihak bos-bosnya ini memiliki kekuatan juga besar, makanya di sini dari pihak terkait dengan pihak-pihak yang melakukan korupsi tambang timah tersebut yang belum tersentuh, ternyata di sini ada simbol konfrontasi ya. Tidak semudah itu untuk menyentuh mereka. Satu kartu lagi. Kemudian konfrontasi tersebut hasilnya seperti apa? Usaha-usaha tersebut hasilnya seperti apa? Ada simbol Raja Tongkat. Raja Tongkat ini ibaratnya bosnya. Raja itu penguasa. Raja ini akan bertindak sesuatu, melakukan sesuatu. Apa yang akan kamu lakukan? Walaupun dia berusaha melakukan sesuatu, ternyata dia juga keteteran menghadapi serangan dari pihak-pihak terkait. Ada 7 tongkat yang menghujani seseorang, yang melambangkan si raja ini pada akhirnya juga keteteran menghadapi serangan-serangan yang terkait ya. Selanjutnya, bisakah kamu melarikan diri atau terhindar dari masalah ini? Sulit teman-teman, karena di sini juga setelah dia menghadapi tantangan yang luar biasa, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki apa-apa rencana-rencana apa yang sehingga dia bisa tidak terjerat di dalam kasus ini. Wow, jadi kayak belut ya, licin sekali di sini. Makanya Sandra Dewi pada akhirnya tidak menaktifkan IG-nya. Ada kaitannya hubungan dia dengan yang di atas, atau dia selama ini menganggap bahwa yang di atas akan membackup suaminya? Ternyata tidak. Dikarenakan yang atas ini juga akan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, karena pihak-pihak yang terkait juga akan membidik atasan-atasan dari suami Sandra Dewi ini. Sayangnya atasan-atasan ini sangat-sangat licin orangnya, karena dia juga memiliki kekuasaan di sini. Nah, siapakah gerangan di sini? Orang penting teman-teman. Seorang raja membawa tongkat, lambang dari sebuah kedudukan yang mapan, kekuasaan. Dan tongkat ini lambang dari sebuah tindakan yang gerak cepat untuk bisa mengatasi masalah ini. Ditambah lagi sudah melakukan perencanaan-perencanaan yang matang untuk kedepannya, kehidupan kedepannya, agar tidak sampai terjerat dalam kasus ini. Seperti itu ya. Ternyata bisa dikatakan suami Sandra ini dan orang-orang yang sekarang ini ditangkap itu masih merupakan recehan-recehannya, sedangkan atasan atau yang kakap-kakap masih belum masuk di dalam kasus ini teman-teman. Karena kasus ini kan udah bertahun-tahun, kenapa bisa dilakukan pembiaran? Nah, tentunya ada backingan orang penting, itu yang terprediksi di sini. Dan orang penting itu pada akhirnya cuci tangan, tidak mau menolong suami Sandra Dewi, dan dia lebih menyelamatkan dirinya sendiri.